Halo, selamat datang kembali di pembahasan biokimia bersama saya Ida Ayu Desri Anggraini dari Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 pertanyaan mengenai materi biokimia. 6 materi tersebut, yang pertama yaitu metabolisme dalam tubuh makhluk hidup, yang kedua struktur dan fungsi biomembran, yang ketiga glikolisis dan gluconeogenesis, yang keempat siklus Cori, jalur pentosa fosfat, metabolisme glikogen dan pengendaliannya, yang kelima siklus asam sitrat, yang keenam fotosintesis dan respirasi. Untuk yang pertama, yakni mengenai metabolisme tubuh. Dalam metabolisme tubuh terdapat dua arah reaksi kimia, alur reaksi kimia yakni katabolisme dan anabolisme. Yang mana katabolisme merupakan reaksi yang menghasilkan energi. Bisa dilihat dari gambar, ADP berubah menjadi ATP, diubah menjadi ATP, sedangkan NADH+ menjadi NADH. Nah, inilah energi yang dihasilkan dari proses katabolisme. Sedangkan anabolisme merupakan proses yang memerlukan energi. Energi yang dihasilkan tadi pada katabolisme akan diubah kembali atau digunakan oleh anabolisme untuk menghasilkan senyawa, sedangkan energinya akan diubah menjadi ADP kembali. Untuk yang kedua yaitu mengenai biomembran, di mana kita akan membahas mengenai struktur dan fungsinya. Struktur dari biomembran sendiri terdapat dari biomembran sendiri tersusun atas 3 komponen yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Membran sendiri mempunyai beberapa tipe. Salah satu contohnya yaitu membran miselin. Nah, membran miselin ini 3 komponennya mempunyai persen-persen yang berbeda. Untuk lipid 79%, protein 18%, dan karbohidrat 3%. Namun berbeda dengan membran SDM. Ini adalah tipe membran yang berbeda. Komponen lipid dari membran ini sejumlah 43%, berbeda dengan membran miselin tadi yang 79%, sedangkan protein 49% juga, dan karbohidrat 8%. Itulah berbeda-beda, walaupun komponen penyusunnya sama, ada 3, tetapi berbeda jumlahnya atau komposisinya. Untuk fungsi biomembran sendiri ada 4 yang kita ketahui bisa sekarang, yaitu pertama pembatas fisik sel atau organel-organel yang dapat mempertahankan bentuk dan juga kompartemen selnya. Dan yang kedua itu transport molekul baik ke dalam maupun keluar sel, dan juga antar kompartemen sel. Yang ketiga itu media pengantar sinyal kimia ataupun energi. Jadi biomembran ini sebagai media pengantar. Dan juga yang keempat yaitu mempersiapkan lingkungan yang baik untuk berlangsungnya proses kimia. Yang selanjutnya yaitu mengenai glikolisis dan gluconeogenesis. Glikolisis sendiri merupakan suatu proses kimia yang bisa terjadi di udara dengan udara, anaerob, aerob, dan anaerob. Untuk anaerobnya sendiri, contoh salah satu gambar ini yang saya ambil itu dia menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini akan digunakan oleh proses gluconeogenesis di hati untuk menghasilkan glukosa kembali. Glukosa ini yang akan digunakan kembali pada proses selanjutnya. Tetapi pada glikolisis atau pembentukan pemecahan glikogen ini atau glukosa ini akan menghasilkan pirufat. Untuk yang selanjutnya mengenai siklus Cori, yang tadi saya jelaskan mengenai glikolisis dan gluconeogenesis itu sangat berhubungan dengan siklus Cori, khususnya pada glikolisis anaerob. Nah, pada glikolisis anaerob, asam laktat yang dihasilkan akan digunakan pada gluconeogenesis, yang selanjutnya akan dibentuk glukosa kembali dan digunakan kembali pada contohnya otot di sini pada proses glikolisis. Siklus inilah yang dinamakan dengan siklus Cori atau siklus asam laktat. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu oksidatif dan non-oksidatif. Namun fase ini adalah fase yang terdapat pada satu jalur
dan juga berhubungan, di mana pada fase oksidatif itu reduksi NADP akan menghasilkan NADPH. Nah, ini terjadi dengan pemecahan glukosa 6-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat dengan tahap-tahapan yang tertera pada gambar. Selanjutnya, ribosa 5-fosfat yang dihasilkan dari proses oksidatif akan digunakan pada proses atau fase non-oksidatif. Di ribosa 5-fosfat ini akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat dan selanjutnya menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Nah, juga zat antara pada proses ini adalah selulosa 5-fosfat. Untuk reaksi yang dapat terjadi dibutuhkan bantuan enzim seperti transkriptolase dan transdolase. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengendalian glikogen. Pengendalian glikogen sendiri dapat dilakukan dengan 4 cara. Untuk reaksi ini merupakan suatu siklus yang simultan di mana glikogen akan mengalami sintesis dan degradasi yang menyebabkan hidrolisis UTP. Nah, kerja simultan ini tidak berarti jika terjadi, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian. Pencegahannya sendiri bisa menggunakan pengendalian allosterik dan modifikasi kovalen. Selanjutnya pengendalian hormonal seperti epinefrin dan glukagon, pengendalian secara hormonal juga melalui insulin, dan pengendalian kalsium. Salah satu contohnya mengenai insulin, jika kita mengatur insulin atau pacuan hormon ini ke dalam tubuh, maka pembentukan atau metabolisme glikogen dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari fosforilisasi oksidatif dan juga siklus asam sitrat. Nah, pada fosforilasi oksidatif ini terdapat rantai respirasi atau rantai pernapasan. Rantai pernapasan respirasi ini yang dimaksud adalah di mana transfer dari H+ dari masing-masing tahap seperti tahap 1, 2, 3, dan 4 itu berjalan. Nah, rantai respirasi terjadinya adanya pada mitokondria. Rantai respirasi sendiri bermanfaat untuk tempat penangkapan energi, di mana energi di sini akan digunakan untuk setiap tahapannya yang membutuhkan energi. Jadi, manfaat dari rantai respirasi adalah tempat penyimpanan energi. Sedangkan untuk fosforilasi oksidatif sendiri akan menghasilkan ATP, di mana itu terjadi pada ATP sintase. Selanjutnya siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat sangat berpengaruh pada proses fosforilasi oksidatif, di mana pada tahapan ini satu molekul asetil-CoA bereaksi dengan satu molekul H2O melepaskan gugus koenzim A dan mendonorkan 2 atom karbon. Bisa dilihat pada gambar yang tersisa dalam bentuk gugus asetil kepada asam oksaloasetat yang memiliki molekul dengan 4 atom karbon, sehingga menghasilkan asam sitrat. Asam sitrat inilah yang akan digunakan nantinya pada reaksi-reaksi di tubuh makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai perbedaan fotosintesis dan respirasi. Perbedaannya terjadi yaitu pada fotosintesis tempat terjadinya itu pada kloroplas, sedangkan respirasi terjadi pada sitoplasma dan mitokondria. Karena fotosintesis terjadi pada kloroplas, maka fotosintesis hanya dapat terjadi pada organisme yang memiliki sel klorofilus, sedangkan manusia tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua, energi yang dihasilkan yaitu dalam bentuk makanan atau glukosa, sedangkan respirasi energi yang dilepaskan atau dihasilkan itu dalam bentuk ATP. Dan yang ketiga yaitu fotosintesis hanya dapat terjadi dengan bantuan cahaya, sedangkan respirasi tidak memerlukan cahaya untuk dapat terjadi, sehingga proses fotosintesis ini bergantung, sedangkan respirasi tidak bergantung pada cahaya. Untuk reaksinya sendiri, reaksi fotosintesis adalah reaksi antara CO2 dengan H2O yang menghasilkan glukosa dan O2. Sedangkan respirasi adalah reaksi yang terjadi dengan O2 dengan glukosa yang menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. ATP sebagai energi. Demikian pembahasan mengenai materi biokimia pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.